Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya, kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenasli, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo pun sempat mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selalu dibatasi oleh Sri Mulyani. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden, ujar Prabowo. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, ya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden.
setelah saya jadi presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran pedas terhadap vonis ringan kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Adapun Harvey Moise hanya divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Prabowo memberikan sindiran itu saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 30/12. Terkait sindiran tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Harley menegaskan Kejagung telah mengajukan banding atas vonis rendah terhadap Harvey Moise. Dalam perkara Aquo kita sudah menyatakan dan mengajukan upaya hukum banding, kata Harley Siregar kepada wartawan. Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, Harley mengatakan, Kejagung melalui JPU responsif terhadap putusan vonis majelis hakim. Kejagung juga berusaha untuk mengungkap keadilan melalui upaya hukum. Sementara Prabowo juga mencurigai kemungkinan koruptor tinggal di penjara dengan fasilitas mewah. Prabowo pun meminta agar koruptor divonis 50 tahun lantaran merugikan uang negara senilai ratusan triliun rupiah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya, kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenasli, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo pun sempat mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selalu dibatasi oleh Sri Mulyani. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden, ujar Prabowo. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya,
Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang... Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran pedas terhadap vonis ringan kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Adapun Harvey Moise hanya divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Prabowo memberikan sindiran itu saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 30/12. Terkait sindiran tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Harley menegaskan Kejagung telah mengajukan banding atas vonis rendah terhadap Harvey Moise.
Dalam perkara Aquo kita sudah menyatakan dan mengajukan upaya hukum banding, kata Harley Siregar kepada wartawan. Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, Harley mengatakan, Kejagung melalui JPU responsif terhadap putusan vonis majelis hakim. Kejagung juga berusaha untuk mengungkap keadilan melalui upaya hukum. Sementara Prabowo juga mencurigai kemungkinan koruptor tinggal di penjara dengan fasilitas mewah. Prabowo pun meminta agar koruptor divonis 50 tahun lantaran merugikan uang negara senilai ratusan triliun rupiah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya, kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenasli, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo pun sempat mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selalu dibatasi oleh Sri Mulyani. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden, ujar Prabowo. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang... Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran.
menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran pedas terhadap vonis ringan kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Adapun Harvey Moise hanya divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Prabowo memberikan sindiran itu saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 30/12. Terkait sindiran tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Harley menegaskan Kejagung telah mengajukan banding atas vonis rendah terhadap Harvey Moise. Dalam perkara Aquo kita sudah menyatakan dan mengajukan upaya hukum banding, kata Harley Siregar kepada wartawan. Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, Harley mengatakan, Kejagung melalui JPU responsif terhadap putusan vonis majelis hakim. Kejagung juga berusaha untuk mengungkap keadilan melalui upaya hukum. Sementara Prabowo juga mencurigai kemungkinan koruptor tinggal di penjara dengan fasilitas mewah. Prabowo pun meminta agar koruptor divonis 50 tahun lantaran merugikan uang negara senilai ratusan triliun rupiah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya,
Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya, kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenasli, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo pun sempat mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selalu dibatasi oleh Sri Mulyani. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden, ujar Prabowo. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya
batasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran pedas terhadap vonis ringan kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Adapun Harvey Moise hanya divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Prabowo memberikan sindiran itu saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 30/12. Terkait sindiran tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar memberikan respons. Dikutip dari Kompas.com, Harley menegaskan Kejagung telah mengajukan banding atas vonis rendah terhadap Harvey Moise. Dalam perkara Aquo kita sudah menyatakan dan mengajukan upaya hukum banding, kata Harley Siregar kepada wartawan, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, Harley mengatakan, Kejagung melalui JPU responsif terhadap putusan vonis majelis hakim. Kejagung juga berusaha untuk mengungkap keadilan melalui upaya hukum. Sementara Prabowo juga mencurigai kemungkinan koruptor tinggal di penjara dengan fasilitas mewah. Prabowo pun meminta agar koruptor divonis 50 tahun lantaran merugikan uang negara senilai ratusan triliun rupiah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, jangan ngerasa, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya, kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenasli, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo pun sempat mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selalu dibatasi oleh Sri Mulyani. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden, ujar Prabowo. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL
sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang... Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita.